Sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas makan bergizi gratis, Komisi 9 DPR RI mengingatkan pemerintah untuk memperkuat 3 hal penting, yakni standar pelayanan SPPG, pemenuhan tenaga gizi, serta ketersediaan pasokan bahan baku. Program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran, yakni MBG, sudah berlangsung hampir 1 tahun. Di tahun 2025 ini, Presiden Prabowo menargetkan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG bertambah hingga mencapai sekitar 32.000 yang terbangun untuk mempercepat implementasi MBG. Program unggulan ini tentunya tidak terlepas dari sorotan pengawasan oleh DPR RI. Terdapat 3 hal yang disoroti anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, yakni kualitas satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, keterbatasan ahli gizi pada SPPG, serta rantai pasokan atau supply chain bahan baku MBG. Untuk kualitas SPPG, Edi menilai masih banyak dapur SPPG yang belum memiliki sertifikasi, sertifikat like Hygiene Sanitasi atau SLHS, dan Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP sebagai standar gizi dan manajemen risiko keracunan. Sementara terkait keterbatasan ahli gizi, Komisi 9 DPR telah mendesak Badan Gizi Nasional untuk segera mengatasi kekurangan tersebut. Jika masih terbatas, BGN diharapkan dapat menempatkan 1 ahli gizi untuk 2 SPPG. Nah, jumlah ahli gizi yang terbatas itu kemarin sudah kita minta BGN untuk menyelesaikan. Kan akhirnya diizinkan kan sarjana kesehatan masyarakat yang memiliki pengetahuan itu atau teknologi pangan yang memiliki pengetahuan itu, tapi harus di bawah tanggung jawab ahli gizi. Kan bisa menggunakan delegasi wewenang. Ketika tenaga kesehatan tidak ada, maka tanggung jawabnya bisa didelegasikan wewenang, tetapi tanggung jawab melekatnya tetap ada di ahli gizi. Karena itu mungkin bolehlah 2 dapur, nanti 1 ahli gizi kalau memang terbatas sekali, tapi jangan sampai kosong. Kalau nanti ahli gizinya kosong, nanti ya siapa yang menentukan kualitas makanan bergizi? Kedepannya, tantangan terberat bagi BGN menurut Edi ialah rantai pasokan atau supply chain bahan baku MBG. Pasalnya, tidak semua lokasi bisa menyuplai makanan pokok ke setiap SPPG. Tapi saat ini kondisinya bahan baku tidak bisa dipenuhi oleh wilayah setempat. Sambil contoh lah dapilku lah yang sering saya sampaikan di Gerobokan. 1 dapur kan butuh 4.000 telur, populasi ayam bertelur, 1 dapur. Kalau ada 125 berarti ada 500.000 populasi ayam bertelur di situ. Sekarang hanya ada 200.000, masih kekurangan 300.000. Dan saya meyakini seluruh kabupaten di Indonesia akan kekurangan populasi ayam bertelur. Lah ini baru telur ya, belum lele. 1 dapur butuh 80 kolam bioflok lele ukuran 2 meter yang isinya 1.500 untuk memenuhi ikan lele. Belum lagi susu. Wah, ini berat lagi. Jadi ini pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi ini dinikmati oleh rakyat kecil. Jangan pemain bisnis, apalagi Danantara mau bangun kandang ayam modern. Jangan dong, biarkan itu menjadi rezekinya para peternak, petani itu yang oleh Pak Menteri Keuangan diberi kemudahan kreditnya pakai KUR tanpa agunan, asal kerjasama dengan SPPG bisa kok diatur, asal ada political will dari pemerintah. Jadi saya nggak mau kalau tujuannya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi ya harus dinikmati oleh para peternak, petani, nelayan, kaum miskin. Komisi 9 meminta BGN untuk dapat segera menata supply chain atau rantai pasokan dengan melibatkan pemerintah daerah, sehingga Pemda bisa memetakan potensi masyarakat yang dapat menyuplai bahan baku MBG ke SPPG. Dari Jakarta, Sheila Rizky, Indarmawan Hadade, jurnalis NTV, melapor.